Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung yang merupakan ibadah hati adalah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada pencipta kita yang telah memberi rezeki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ikrimah menafsirkan ayat ini, wa ahsinu ay ahsinu dzan billah, berbuat baiklah yaitu berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah sampai salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi 'abdi ma syaa." Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku. Oleh karenanya hambaku silakan dia berprasangka dengan apa yang dia mau terhadap diriku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berbaik sangka berupa kebaikan, maka kebaikan baginya. Wa in dhanna syarran, jika dia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh tatkala seorang hamba berprasangka senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma utiya 'abdun mu'minun qad syai'an khairun min husni dhanni billah." Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang hamba diberikan kebaikan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita seorang muslim hendaknya berbaik sangka kepada Rabb kita, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Kondisi pertama yaitu tatkala seorang melakukan dosa, maka hendaknya dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allah huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli." Seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa. Ghafartu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, aku ampuni hambaku ini. Tsumma makatha masyaallah, kemudian hamba ini dalam beberapa waktu tidak bermaksiat, kemudian dia bermaksiat kembali. Fa'adnaba dzamban akhar, terjerumus lagi dalam kemaksiatan. Kemudian dia segera berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Maka Allah berkata, "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu lahu," aku ampuni dia. Tsumma makatha masyaallah, kemudian dia bertahan tidak melakukan maksiat, kemudian terjerumus lagi dalam kemaksiatan berikutnya. Kemudian dia berkata dengan penuh keyakinan dan husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku." Maka Allah berkata, "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." Sungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang menyiksa karena dosa dan mengampuni dosa-dosa.
ghafartu lahu, maka aku telah mengampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ushidukum anni ghafartu lahu, aku saksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuninya. Bahkan dalam riwayat kata Allah Subhanahu wa taala, falyamal abdi ma syaa, silakan hambaku melakukan apa yang dikehendaki. Kata para ulama, selama seorang berdosa kemudian bertobat, kemudian berdosa, kemudian bertobat dan memenuhi persyaratan tobat, maka selama itu pula Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya seorang tatkala terjerumus dalam kemaksiatan, jangan dia menunda-nunda taubatnya. Yakinlah bahwasanya Allah Maha menerima taubatnya. Seketika dia bertobat, seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu lallahu arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kondisi kedua yang menuntut kita untuk berbaik sangka, yaitu tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berdoa dengan kondisi meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu telah berkata, "Ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permintaan kalian." Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku sangat dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Wa alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang yang hatinya lalai. Allah tidak akan mengabulkan doa yang tidak berhusnudzon kepada Allah, yang tidak yakin dikabulkan. Tetapi jika seorang berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan meyakini bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah akan kabulkan doanya. Bagaimana Allah tidak mengabulkan permintaan seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah, sedangkan iblis Allah kabulkan doanya? Iblis berkata, "Fa anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan permintaannya, "Innaka minal munzarin." Kau akan ditangguhkan kematianmu. Bagaimana kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya orang-orang kafir. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka kaum musyrikin berlabuh di lautan dan mereka diterpa dengan ombak yang begitu besar, da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka pun berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Allah kabulkan, Allah selamatkan mereka menuju daratan. Kata Allah, "Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan kembali. Bagaimana dengan seorang yang beriman, yang bertakwa, yang sujud, yang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, yang mengalirkan air mata dengan penuh pengharapan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir tatkala semua orang sedang dalam keadaan tidur. Bagaimana orang seperti ini tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah Subhanahu wa taala mencari hamba-hambanya yang berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirlah wa hal min sa'ilin fa'utiya su'lah." Apakah ada di antara hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya, dan apakah ada di antara hamba-hambaku yang meminta, maka aku akan kabulkan permintaannya. Di antara kondisi seorang hendaknya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mencari rezeki. Hendaknya dia berhusnudzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepadanya. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara yang menakjubkan terhadap perkara seorang manusia yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam masalah rizki, sementara dia tatkala masih dalam janin, berupa janin dalam perut ibunya, Allah telah beri rizki kepada dia melalui ibunya. Tatkala dia dilahirkan dalam keadaan masih kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, Allah berikan rizki kepada dia sampai dia besar. Kemudian dia sekolah sampai dia dewasa. Kemudian setelah dia memiliki ijazah, kemudian dia telah memiliki gelar, kemudian dia telah memiliki kekuatan, kemudian dia bersuudzon kepada Allah bahwasanya Allah tidak akan beri rezeki kepada dia. Ini merupakan suudzon yang tidak pada tempatnya. Kalau tatkala dia masih janin dan masih kecil Allah beri rezeki kepada dia, bagaimana setelah dia telah memiliki kekuatan kemudian Allah tidak beri rezeki kepada dia? Hendaknya dia berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari sebab-sebab rezeki, baik sebab-sebab rezeki yang zahir maupun sebab-sebab rezeki yang merupakan sebab-sebab ukhrawi.
Kebanyakan orang tatkala mereka mencari rizki, mereka hanya menyebabkan atau bersandar kepada sebab-sebab yang lahir. Di sana ada sebab-sebab ukhrawi yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang mengharapkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi kepada permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karena jika seorang tatkala mencari rezeki, seluruh pintu tertutup, sulit bagi dia untuk mencari rezeki, usaha telah dilakukan namun tidak datang rezeki kepada dia, maka perbaiki dirinya. Jangan terlalu pede dengan dirinya. Kemungkinan dia telah terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan. Apakah dia tidak menjaga lisannya? Apakah dia tidak menjaga pandangannya? Apakah dia tidak menjaga hatinya? Hendaknya diperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, jika seorang dimudahkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, itu tanda bahwasanya dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa mendatangkan rezeki adalah bersilaturahmi. Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharihi, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Yakinlah jika Anda menyambung silaturahmi, memberikan hadiah kepada karib kerabat, terutama menyambung silaturahmi kepada ayah dan ibu, menyenangkan hati ayah, menyenangkan hati ibu, yakinlah bahwasanya segala kesuksesan akan mendatangi Anda tatkala Anda telah menyambung silaturahmi dengan orang yang paling berhak antum silaturahmi, yaitu ibu antum atau ayah kedua orang tua antum. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang mendatangkan rezeki adalah bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mali syai'a." Sungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rezeki sama sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bna Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan infak engkau. Semakin seorang bersedekah, yakinlah bahwasanya Allah akan menambahkan rezekinya. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang sangat dituntut seorang untuk berhusnudzon kepada Allah, dan ini kondisi yang sangat genting, yaitu tatkala dia akan meninggal dunia. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah." Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia akan meninggal dunia, maka hendaknya dia kuatkan sisi pengharapan dia kepada Allah. Ingat tentang janji Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah adalah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguhnya kasih sayangku mengungguli kemarahanku. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Seorang tatkala akan meninggal dunia, hendaknya dia menguatkan sisi harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "In dhanna khairan falahu." Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia berprasangka buruk maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Akan tapi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon kepada Allah tidaklah mudah, terutama kepada orang-orang yang tergelimang dalam kemaksiatan. Hati-hati mereka akan terbungkus dengan warna hitam sehingga dia selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu buruknya tatkala dia akan meninggal dunia, dia tidak bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka Allah akan menyiksanya, dia menyangka Allah akan masukkan dalam neraka jahanam, dan jika dia berprasangka buruk, maka Allah akan bermuamalah menyikapi dia sesuai dengan persangkaannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang perlu juga agar kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kita terkena musibah. Seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjauhi kemaksiatan, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang terjerumus dalam kemaksiatan, meskipun terkadang melanggar perintah Allah, tapi dia senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Jika kemudian dia telah berusaha, kemudian tiba musibah menimpanya, maka yakinlah bahwasanya apa yang dipilih Allah itulah yang terbaik.
apa yang dipilih Allah kepadanya, yang ditetapkan Allah baginya adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan itu yang terbaik bagi kalian. Kemudian kata Allah, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Allah yang menciptakan kita lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita, yang lebih maslahat bagi kita. Seorang hamba boleh berangan-angan, seorang hamba boleh bercita-cita, punya harapan-harapan, akan tapi terkadang keputusan Allah bertentangan dengan cita-citanya, bertentangan dengan harapannya. Yakinlah bahwasanya apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik bagi dia di masa depan dia, karena Allah lebih mengetahui tentang masa depannya dan Allah lebih mengetahui tentang kemaslahatannya. Bahkan terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah Allah turunkan dalam bentuk musibah. Terkadang anugerah Allah turunkan bagi seorang hamba dalam bentuk musibah. Dan Allah telah memberikan contoh dalam Al-Quran. Contoh yang pertama kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia bisa menjadi seorang Al-Aziz, seorang menteri yang mulia di negeri Mesir. Setelah melalui berbagai macam musibah, ternyata musibah-musibah yang datang beruntun tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjadi seorang menteri. Pertama, dia dipisahkan dari orang tuanya, dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan masih kecil. Musibah pertama, dipisahkan dari orang tuanya. Kemudian setelah itu ada orang menemukan Nabi Yusuf dalam sumur, dikeluarkan, bukannya diselamatkan, disuruh pulang ke rumah orang tuanya, ternyata dijadikan budak untuk dijual. Musibah berikutnya. Kemudian setelah dia tinggal di Mesir, dirayu oleh permaisuri, akhirnya dituduh, dia pun dipenjara. Ini musibah berikutnya. Musibah berikutnya. Kemudian tatkala beliau di penjara, datang dua orang minta untuk ditafsirkan mimpinya. Kemudian salah satunya ditafsirkan akan dibunuh, salah satunya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf akan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik." Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang yang akan diselamatkan dan akan kerja pada tuannya, pada sang raja, maka Nabi Yusuf berkata, "Udhkurni 'inda rabbik." Tolong sebutkan aku di sisi Rabbmu, di sisi rajamu. Maksud Nabi Yusuf apa? Semoga tatkala orang ini menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf, maka sang raja akan membebaskan Nabi Yusuf dan dikembalikan ke rumah orang tuanya. Ternyata apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Akhirnya orang ini pun lupa untuk menceritakan kebaikan Nabi Yusuf. Bertambah lagi musibah Nabi Yusuf, ditambah lagi penjaranya bertahun-tahun. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Allah menghendaki Nabi Yusuf menafsirkan mimpi sang raja. Sampai akhirnya Nabi Yusuf di penjara bertahun-tahun, bertambah lagi waktu penjara sampai sang raja yang bermimpi, "Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a subulatin khudrin wa ukhra yabisat." Kemudian dia bermimpi, "Ya Yusuf, saya telah melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan selanjutnya." Maka tatkala itu waddakara ba'da ummatin, ternyata orang yang diselamatkan atau ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf baru ingat tentang Nabi Yusuf seorang penafsir mimpi. Baru kemudian dihadirkan Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi sang raja. Tatkala itu nampaklah kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang menteri. Lihatlah bagaimana kemuliaan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ternyata datang melalui berbagai macam musibah. Musibah-musibah yang datang beruntun menimpa Nabi Yusuf, ternyata di balik musibah bertahun-tahun tersebut adalah karunia dan anugerah yang luar biasa. Beliau diangkat menjadi seorang menteri. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerah dalam bentuk musibah. Apa yang dialami oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam, yang Allah berkata, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Kami telah berikan anugerah kepada engkau wahai Musa pada kesempatan yang lain. Kapan? "Idz auhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menguji ibunya Nabi Musa alaihissalam, tatkala ibunya melahirkan Musa yang masih kecil. Kita tahu pada tahun tersebut tentara Fir'aun sedang mencari anak-anak laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Kemudian tatkala Nabi Musa keluar dari perut ibunya, ternyata disuruh untuk berpisah dari ibunya. Ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan. Kemudian mengharapkan kehadiran sang kecil Musa. Begitu lahir harus terpisah. Kata Allah, "Masukkanlah ke dalam keranjang." Maka dimasukkan dalam keranjang. Kemudian dilepaskan di sungai Nil, sungai yang begitu besar, yang ada gelombangnya, mungkin ada buayanya. Namun dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengerjakan itu semua, urusan selanjutnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur apa yang terjadi dengan si kecil Musa alaihissalam. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana." Ternyata keranjang tersebut melewati kerajaan Firaun. Akhirnya keranjang tersebut
tersebut yang berisi Nabi Musa yang masih kecil diambil oleh istri Fir'aun, dan ternyata Allah telah mengatur, mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak punya anak, maka kemudian dia pun jatuh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam, paling ini bayi Bani Israel. Akhirnya apa? Sang suami Fir'aun yang sedang mencari bayi untuk dibunuh kalah dengan istrinya yang cinta kepada Nabi Musa tersebut, si kecil Musa tadi. Akhirnya Fir'aun pun merawat Nabi Musa alaihissalam. Ya, akhirnya apa? Musa alaihissalam dirawat, dipelihara di kerajaan Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Akhirnya apa? Begitu Nabi Musa dirawat di kerajaan Fir'aun, maka Fir'aun sibuk mencarikan wanita yang bisa menyusui si kecil Musa. Ternyata tidak ada yang mau. Yang Nabi Musa mau menerima susuannya hanyalah ibu aslinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami pun kembalikan engkau hai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Subhanallah, akhirnya ibunya Nabi Musa dipindahkan tinggal di kerajaan Fir'aun untuk menyusui anaknya sendiri, bahkan digaji oleh Fir'aun. Ini semua adalah anugerah yang datang dalam bentuk musibah. Kalau seandainya ibunya kemudian menahan Nabi Musa, maka Nabi Musa akan tinggal selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan tinggal di kampung Bani Israel yang merupakan kampung yang ditindas, kampung yang miskin. Tetapi Allah menghendaki musibah datang kepada ibunya, sehingga akhirnya Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun dengan penuh ketenangan. Bahkan sang ibu pun tinggal di tempat tersebut dengan penuh ketenangan, bahkan digaji oleh Fir'aun. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di balik segala musibah pasti ada kebaikan, ada hikmah yang terkadang kita ketahui dan terkadang tidak kita ketahui. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidna ilaika minha ghairu maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.